Sekali lagi, agar perkuliahan bisa segera dimulai, silahkan nyalakan kamera masing-masing. Oke, baik. Segera kita mulai saja. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, hari ini nanti kita akan bahas sistem apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti cukup masing-masing kelompok menceritakan ke kelas sistem apa yang akan dikerjakan, dan batasannya sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Sistemnya itu termasuk di dalam salah satu dari 5 siklus transaksi yang ada di SIA, ya. Ini untuk memudahkan dan juga untuk menyederhanakan pekerjaan Anda nantinya. Oke, saya sudah kemarin mengumumkan mengenai kelompok, ya. Saya beri nomor ini tidak selalu berarti urutan, ya. Nomor ini lebih sebagai identitas. Jadi kalau saya beri kelompok 2 gitu, nanti atau kelompok 3 gitu, tahu ya siapa yang harus bicara, dan juga nanti akan saya gunakan sebagai identitas untuk pengumpulan tugas di situs kuliah. Pemberian nomornya ini ya berdasarkan urutan daftar yang masuk ke Microsoft Teams. Jadi Anda bisa lihat bagi yang pertama kali posting daftar nama dan NPM anggota kelompok, ya itulah kelompok 1. Yang terakhir kelompok berapa ya terakhir? 9 kalau saya tidak salah. Ya 9. Oke, saya panggil dulu kelompok 1. Ya, Brinda Ivana Benita, Cecilia Ines Lintang Kusumawati, Inosensia Tirsa, dan Ratif Skarsari. Mana ini? Hadir, Pak. Oke, baik. Ya, silakan. Anda sekelompok akan membuat apa? Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi kami kelompok 1 berencana ingin membuat sistem siklus penggajian dan SDM. Oke, baik. Nah, yang mau dibuat apa? Karena SDM dan penggajian itu banyak sekali kan komponennya. Apakah spesifik hanya pada siklus penggajian misalnya, atau misalnya sistem administrasi kepegawaian, atau apa? Jadi nanti di webnya itu Pak, di programnya itu ada absensi gitu, absensi karyawan atau pegawai. Lalu dalam siklus penggajiannya itu nanti juga ada fitur terkait PPh 21, lalu administrasi absensi, seperti itu Pak. Oke, kalau boleh saya sampaikan ya, penting kalian fokus kepada presensi dan penggajian, tidak usah sampai kepada pajak, karena pajak itu ruwet. Ya, Anda harus mempelajari berbagai macam aturan perpajakan yang saat ini berlaku dan menerapkannya. Ya bisa, tetapi supaya nanti fokus dan dalam 1 semester selesai, saya usul lebih baik pada presensi dan nanti penggajian. Itu bagaimana? Baik Pak, kami terima untuk sarannya. Terima kasih Pak. Ya baik ya. Jadi harus fokus ya, jangan melebar kemana-mana, karena nanti kalau melebar kemana-mana itu menyebabkan masalah. Dan ya ini nanti kita bahas minggu depan sebetulnya. Tetapi banyak sistem yang pengembangan sistem gagal itu karena
skop atau ruang lingkupnya tidak fokus, ya. Dan kalau tidak fokus, ya nanti nggak selesai-selesai, ya. Nggak dibayar-bayar gitu ya, rugi. Baik, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2, Florentina Asyera, Kesia Bella, Yovita, Ivana, dan Rumaldo Bebeto. Silakan. Baik Pak, selamat pagi. Pagi. Kelompok kami rencana ingin suatu toko online shop gitu di fashion, dan kita mau menggunakan sistem siklus penjualan. Oke, nah kalian akan fokusnya apa? Pada penjualan. Nggak ada siklus penjualan ya, adanya itu siklus pendapatan. Jadi kalian akan bikin sistem penjualan di toko online, gitu. Iya betul Pak. Penjualan, apa tadi barangnya? Kayak fashion gitu Pak. Fashion ya, fashion itu berarti baju, rok, celana gitu. Pakaian Ya, atau sepatu atau pakaian seperti itu Pak. pakaian ya, oke. Ini sudah saya tulis ya. Baik, nah nanti kalau seperti ini berarti ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Pertama mengenai transaksinya itu sendiri, transaksi penjualan ya, itu tidak jadi masalah. Yang berikutnya itu adalah pada pembayaran, ya. Pembayarannya bagaimana? Nanti saya bahas selanjutnya. Etika itu tentunya pada pengiriman atau logistiknya. Berbagai macam dagangan online itu kalau hanya kalau transaksinya itu digital gampang, pembayaran digital tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat logistik, yaitu pengiriman barang. Kalau barangnya digital seperti buku, film, lagu, gambar, nggak ada masalah, ya tinggal download gitu kan. Tapi kalau barangnya fisik ya berarti kan harus tetap dikirim fisik. Kita belum punya teknologi untuk mengirimkan barang fisik melalui media digital gitu ya. Nah, berarti kan nanti harus kerjasama dengan kurir, dengan perusahaan logistik, atau malah dikirim sendiri juga bisa, beberapa perusahaan melakukan itu. Jadi nanti itu hal-hal yang harus dipikirkan, tidak harus sekarang, tapi itu ada hal yang harus dipikirkan. Gitu ya, kelompok 2. Baik Pak, terima kasih. Oke. Berikutnya kelompok 3, Fulgensius Angger, Leonora Audi, Dionysius Cesa, dan Jevon Dias. Mana ini? Baik Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi apa yang akan kalian kerjakan? Jadi kelompok kami itu berencana untuk buat sistem pembelian gitu ya Pak. Soalnya Sistem apa? Pembelian. Pembelian apa? Pembelian kredit Pak. Pembelian, maksudnya gimana ini? Ceritakan. Jadi latar belakang kami memilih perusahaan ini tuh, ini jadi suatu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, hospitality, Tripark, yang kebetulan salah satu dari anggota kami pernah magang di sana Pak. Jadi memperhatikan sistemnya, dan menurut kami sistem yang cocok untuk kami ambil dan evaluasi lebih lanjut ialah sistem pembelian kreditnya seperti itu. Oke, ini membeli apa? Lebih ke ini Pak, bahan-bahan untuk, kan dia bergerak di bidang hospitality. Oke. Lebih ke makanannya Pak, gitu. Bahan-bahan makanan dan untuk storage di gudang Pak. Iya. Oke, berarti ya kalau istilah resminya ya, Iya, Pak. yang biasa dipakai itu adalah pengadaan. Ini Iya, pengadaan bahan makanan ya untuk hotel, itu berarti hotel. Iya Pak. Atau hotel gitu ya. Pengadaan bahan makanan untuk hotel. Ya, baik. Nah, nggak apa-apa. Seperti ini, itu nanti harus diperhatikan. Pertama tentunya adalah suppliernya siapa, kan begitu ya. Kemudian karena kredit, ya tentunya harus ada sistem yang mencatat ini tanggal jatuh temponya kapan, termin kreditnya bagaimana. Masih ingat ya itu ya, itu kan materi dasar di
akuntansi pengantar itu. Kemudian juga, nah kalau bahan makanan itu, setahu saya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya yang nomor satu itu adalah tanggal kadaluarsa, itu kan harus ada. Jadi ketika dibeli pun harus tahu ini. Kapan satu makanan, bahan makanan itu ada tanggal kadaluarsanya, ya. Dan nanti kalau kalian tadi juga menyebut storage gitu ya, nah bahan makanan ini kan juga penyimpanannya macam-macam. Kalau yang saya tahu seperti McDonald misalnya itu mereka punya freezer utama. Freezer utama itu yang gede gitu ya, di bawah resto McDonald biasanya. Itu suhunya minus. Ya, nanti bahan makanan diambil dari situ, ditaruh ke kulkas biasa, pendingin biasa, yang suhunya di atas 0 derajat. Kalau yang freezer utama itu minus. Nanti setelah dari situ baru dipindahkan ke meja untuk di racik dan disajikan atau dimasak. Gitu ya. Oke, jadi itu dulu yang mungkin perlu diperhatikan nanti. Jadi pengadaan bahan makanan untuk hotel ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya kelompok 4, Krishna Dharma Saputra, Ignatius Loyola Prima, dan Heidi. Ya, kami mau membuat sistem di bidang pembelian, Pak. Oke, pembelian apa? Kan di bidang pembelian itu seringkali ada kekeliruan. Nah, kita mau Ya, sebentar, ini beli apa dulu? beli Posisi kalian itu sebagai apa? sebagai Kalau kelompok 3 tadi kan hotel, mereka butuh bahan makanan untuk disajikan kepada tamu hotel, maka mereka beli bahan makanan. Nah, kalian ini ceritanya atau posisinya sebagai perusahaan apa? Karena beda perusahaan, beda pembelian ya. Manufaktur pembeliannya akan berbeda dengan perusahaan dagang, beda lagi dengan perusahaan jasa. Nah, kalian yang mana? kelompok kami belum menentukan sih, Pak. Harus ditentukan. Kalau enggak nanti beda-beda ya. Manufaktur beda dengan jasa, beda dengan dagang. Contoh ya, kalau perusahaan dagang itu nanti beli langsung dijual, gitu kan? Atau paling tidak cuma dikemas ulang. Tapi kalau perusahaan manufaktur itu nanti beli bahan baku, diolah dan baru dijual. Perusahaan jasa beli langsung pakai. Nah, kan beda lagi ya. Untuk perusahaan dagang harga beli menentukan HPP, harga pokok penjualan. Untuk perusahaan manufaktur, harga beli bahan baku menentukan harga pokok produksi atau biaya produksi. Beda-beda kan? Coba, ini saya lewati dulu, kalian kelompok 4. Silahkan berunding, nanti saya akan kembali lagi. Kelompok 4 harus sudah menentukan pembelian apa, dan posisi kalian sebagai apa. Kalau hanya pembelian saja terlalu umum, tidak spesifik, dan itu tidak bisa dikerjakan. Ya, seperti kalian kalau ditanya mau makan apa, sesuatu yang mengenyangkan, nah, repot. Ya. Minum air putih saja bisa kenyang, gitu kan? Ya, tapi harus spesifik. Oke, saya lewati dulu kelompok 4. Kelompok 5, Valentinus Devara, Tabitha Angelin, dan Immanuel Laurencio. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kami rencananya ingin membuat pendapatan terhadap waralaba kafe, Pak. Pendapatan? Ya. Oke, apa yang akan Jadi mulai dari kayak di kafe itu kan mulai dari membeli memesan, terus sampai nanti makanannya keluar, sampai nanti juga dari kasir itu notanya masuk ke laporan keuangan gitu. Oke, berarti penjualan makanan dan minuman di kafe ya? Ya. Betul ya? Oke, nah ya.
Oke, nah ini kalau penjualan makanan dan minuman di kafe ini ada beberapa hal yang harus diputuskan. Tidak harus sekarang, ya. Misalnya, ini kalau kalian lihat kafe atau restoran itu kan ada beberapa jenis. Ada yang pesan makan baru bayar. Ada yang pesan bayar baru nanti dapat makanan atau minumannya. Nah, kalian mau yang mana? Itu pertama. Yang kedua, tentunya nanti juga harus memikirkan mengenai informasi persediaan. Misalnya, apakah makanan tertentu itu masih ada atau tidak, ya berapa porsi, nah itu juga harus dipikirkan. Karena tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada seorang pelanggan sudah lapar atau haus datang ke satu kafe, pesan, oh tidak ada, atau misalnya pesan diterima lalu lama kemudian baru pelayannya datang, oh ternyata sudah habis. Nah itu kan menjengkelkan sekali gitu ya. Jadi itu nanti harus dipikirkan ya. Kalau juga terkait nanti apalagi ini penjualan kan, pembayarannya mau pakai uang tunai atau mau pakai cara modern misalnya dan QRIS atau dengan uang-uang digital yang lain atau dengan kartu dan sebagainya. Ya, itu ya kelompok 5. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kelompok 6. Anton, Vanessa Gabriela, dan Margareta Suma. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Kita pagi. mau sistem penjualan, Pak. Penjualan apa? Penjualan casing handphone, Pak. Oke, casing handphone. Ya, coba diceritakan lebih lanjut. Penjualan casing handphone ini mau fisik atau online? Fisik, Pak. Fisik, baik. Berarti pelanggan harus datang ya? Iya, Pak. Eceran atau grosiran? Eceran, Pak. Eceran, oke. Ya, kalau eceran ini berarti ya sama seperti toko eceran pada umumnya ya. Berarti nanti kan harus ada catatan persediaan barang yang siap dijual, kemudian pembayarannya. Pembayarannya mau tunai atau pakai alat bayar yang lain. Nah, itu juga nanti harus dipikirkan, tidak harus sekarang. Ya, oke. Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, jadi tidak harus yang ekstra grand gitu ya, yang besar itu. Yang kecil-kecil seperti casing handphone pun sebetulnya juga tidak jadi masalah gitu ya. Saya justru lebih suka kalau sesuatu yang lebih apa istilahnya, lebih gampang untuk dijumpai dan dilihat setiap hari gitu ya. Baik, kelompok 7, Janitra Pangestu, Putri Lestari, Amelia Oktaviana, dan Ruth Ratna Dewi. Halo. Ya, silakan. Baik. Sebelumnya, mohon maaf, mungkin ide kami itu hampir mirip dengan kelompok 1. Jadi, kami akan membuat siklus penggajian. Untuk sistem kita berencana membuat suatu aplikasi mengenai penggajian. Jadi, nanti aplikasinya kira-kira itu seperti jika ada karyawan yang masuk, itu akan scan barcode. Nah, nanti kayak dari scan itu ada rincian-rincian masuk dan keluar, dan dari rincian itu bisa dihitung gajinya gitu. Nah, tapi itu masih menjadi gambaran kami karena kami akan melakukan pengamatan dan wawancara terlebih dahulu untuk menyesuaikan. Oke, ini baik. Tadi saya lupa ya, penggajian itu juga jadi karyawan itu digajikan dengan beberapa metode. Ya, ada yang berdasarkan jumlah jam kerja. Jadi per jamnya berapa? Ya. Ada juga yang berdasarkan bulanan, tiap bulan berapa. Ya. Nah, itu pun nanti masing-masing dasar penggajian harian, jam-jaman, atau bulanan, itu juga dibedakan berdasarkan pangkat, jabatan, maupun lama masa kerja. Sebagai contoh, ya, saya dan Bu Anas itu jabatan akademiknya sama. Sama-sama S3, sama-sama namanya lektor kepala. Hanya saja Bu Anas itu bekerja
jauh lebih lama daripada saya. Bu Anas itu dulu salah satu dosen saya yang menguji saya pendadaran sampai lulus itu ya Bu Anas. Ya. Nah, gaji Bu Anas itu lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena masa kerja Bu Anas lebih lama. Nah, itu biasa. Oke. Itu pertama ya. Jadi harus dipikirkan itu nanti jenjang kepangkatan jabatan. Lalu jabatan itu juga beda-beda. Ya. Lagi ini saya sampaikan, saya dan Pak Toto itu masuk ke Atmajaya bareng, tanggal yang sama, ujiannya bareng, ngelamarnya bareng, masuk resmi dapat SK sebagai dosen juga bareng. Tapi Pak Toto itu gajinya lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena Pak Toto menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Fakultas. Nah, karena jabatan Pak Toto itu, beliau mendapat tunjangan jabatan. Saya tidak. Sorry ya, saya dapat, tapi karena saya hanya sekretaris Senat, tunjangan jabatannya lebih tinggi Pak Toto. Demikian juga dengan yang lain. Pak Dekan itu tunjangan jabatannya paling tinggi sefakultas. Karena itu jabatan Pak Dekan itu paling tinggi, Pak Budi Suprapto. Itu. Oke. Masuk lama masa kerja, jabatan, pangkat, ya, dan seterusnya. Itu mempengaruhi. Jadi nanti tolong itu dipikirkan. Lalu ada berbagai macam cara penghitungan gaji dan ada juga pemberian insentif. Ya. Di beberapa tempat, ya, kalau pekerja itu tidak masuk, ya tidak dapat gaji, selesai. Ada juga yang modelnya begini, seperti di Atmajaya ini. Kalau saya dosen, saya digaji, itu saya wajib mengajar minimal atau melaksanakan tugas, gitu ya. Melaksanakan tugas. Saya wajib mengajar atau melaksanakan tugas yang setara minimal 8 SKS. Jadi sampai 8 SKS itu gaji saya tidak berubah ya. Misalnya saya dibayar 5 juta, ya saya wajib mengajar minimal 8 SKS. Ya, jadi saya ngajar katakanlah 3 kelas, ya. 3 SKS, 3 SKS, 2 SKS, gaji saya tetap nggak berubah. Tuh. Lalu setiap kali saya hadir di kelas, saya dapat yang namanya itu tunjangan transport atau apa. Nah, itu hanya diberikan kalau saya hadir. Kalau tidak hadir, ya nggak diberikan. Di perusahaan lain mungkin namanya uang transport dan uang makan. Itu hanya akan diberikan kalau masuk. Kalau tidak masuk, ya tidak dapat. Tapi gaji pokok itu harus tetap dibayarkan. Ada juga model yang kalau tidak masuk beberapa hari atau tanpa keterangan, dipotong gajinya. Itu juga bisa. Ya. Nah, lalu insentif. Ada seperti saya tahu dulu di Tik Nateli di Solo, itu kalau masuk penuh 1 bulan, dapat insentif 100.000 misalnya. Tidak ada absen, masuk terus 100.000. Tapi kalau tidak penuh, ada bolongnya, ya tidak dapat insentif. Tapi gajinya tidak dipotong. Nah, seperti itu juga ada. Belum nanti kalau karyawannya itu beda-beda ya. Tenaga penjualan insentifnya beda dengan kalau pabrik. Buruh pabrik. Tenaga penjualan dapat insentif kalau mencapai atau melebihi target. Buruh pabrik. Ya nggak bisa kalau dengan model seperti itu. Ya. Jadi ini hanya gambaran saja, Pak. Nanti harus dipikirkan seperti itu. Ya. Jadi tidak sekedar persensi, tapi juga yang lain-lain. Termasuk bahkan yang perlu dipikirkan juga itu adalah apakah gaji yang dibayarkan tiap bulan itu sudah melebihi UMP atau belum? Karena kalau tidak melebihi UMP, Anda melanggar peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan itu hukumannya berat. Perusahaan yang bersangkutan bisa didenda, bagian SDM yang penggajian bisa dihukum penjara. Ya, jadi ini penting. Jadi makanya tadi saya mengatakan di awal untuk kelompok 1, jangan penggajian dan SDM, pilih salah satu saja. Karena penggajian sendiri sudah cukup rumit. Ya. Istri saya itu dulu ngurusi gaji untuk buruh pabrik. Wah, dia itu tiap bulan harus lihat karyawan mana ya dengan gaji, dengan upah ya harian, insentif dan lain sebagainya. Jumlahkan, dia harus lihat
mana yang di bawah UMP atau UMR. Nah, kalau itu ada yang di bawah UMR, itu harus dibuat bagaimana caranya supaya dia di atas UMP atau UMR. Ya. Karena UMP UMR itu batas terendah ya, tidak boleh lebih rendah dari itu. Lebih rendah dari itu masalah. Oke, ya. Dan nanti tolong dipikirkan. Baik, terima kasih kelompok 7. Kelompok 8, Angga Syofiandi Taufik, Brian Simon, Karinda Briliana, dan Eni Isabel Cahyaningrum. Jadi, jadi kelompok kami mau buat sistem pengeluaran gitu, Pak. Sistem apa? Pengeluaran, Pak. Pengeluaran itu untuk apa? Seperti aplikasi iuran organisasi gitu, Pak. Jadi ini nanti sistem, iuran atau pengeluaran? Iuran itu kan pemasukan, toh? Oh ya, Pak. Ya, Pak. Pemasukan. Coba ceritakan. Jadi nanti sistem ini digunakan untuk mengatur keuangan organisasi gitu, Pak. Khususnya dalam mengatur finansial dalam organisasi. Ya, iya, yang mau diatur itu apanya? Oh, penerimaan iuran wajib bulanan organisasi, bisa juga denda dan donasi, Pak. Oh, jadi ini sebenarnya penerimaan suatu organisasi kan? Iya, Pak. Organisasi dari iuran anggota, denda dan donasi, Pak. Donasi, baik. Oke, nah ini nanti ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Pertama, iuran. Nah, iuran ini apakah tiap anggota sama atau tidak? Ya, karena dulu saya juga ngurusi sepertinya ada iuran gini ya. Itu ada anggota yang biasa, bronze, ada yang silver, ada yang gold. Nah, itu dapat fasilitasnya beda-beda. Ya. Dan denda ini juga beda-beda tergantung dari kenapa dia didenda. Ya. Denda karena telat bayar iuran beda dengan denda kalau misalnya merusak fasilitas organisasi, gitu kan? Ya. Kalau kalian di perpustakaan misalnya, ya, kalian terlambat mengembalikan dengan menghilangkan buku, itu kan dendanya beda ya. Karena kesalahannya juga berbeda. Nah, ini. Dan donasi ini juga perlu nanti dipikirkan, donasi ini lalu dari siapa, apakah ada peruntukannya misalnya. Ya. Seperti saya tahu ada beberapa orang itu menyumbang ke satu organisasi, terutama biasanya sekolah gitu ya, itu dengan peruntukan tertentu. Jadi misalnya, oh ini untuk SPP siswa atau mahasiswa yang tidak mampu. Ada juga yang nyumbang, ini untuk membeli peralatan di kelas. Misalnya nyumbang untuk LCD proyektor, AC, atau komputer. Ada juga, ini sumbangan untuk guru dan karyawan. Nah, itu kan donasi seperti itu sudah sangat spesifik ya. Si pemberi donasi itu menginginkan uang donasinya digunakan untuk aktivitas tertentu. Dan tidak jadi kalau misalnya ini untuk SPP anak, kalau dipakai beli AC ya nggak boleh. Ya. Tapi lain kalau misalnya ini donasi sekian juta gitu, terserah mau diapakan, silahkan kalau seperti itu. Maka nanti ketika mencatat donasi ini harus ada catatan ini peruntukannya untuk apa. Kalau donasi itu kan juga tidak mesti selalu uang ya. Donasi itu bisa berupa barang ya, atau yang lain. Saya dulu punya organisasi di mana kami itu dapat ruangan sekretariat tidak bayar. Nah, itu kan juga donasi. Ya, kami dapat website tidak bayar. Ya, itu juga donasi. Nah, itu juga harus dihitung nantinya. Gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Baik, sekarang kelompok 8. Kelompok 9. Yohanes Yovantri Lase, Febriani Ginardi, dan Teresia Astrid. Oke, Pak. Ya. Kami mau buat sistem persediaan stok alat bangunan, Pak. Alat bangunan. Oke, baik. Ini persediaan barang dagangan berarti ya? Iya, Pak. Oke, baik. Untuk alat bangunan,
ya alat bangunannya ini, tokonya ini menjual secara eceran atau grosiran? Eceran, Pak. Eceran, oke. Baik. Nah, nanti kalau persediaan toko alat bangunan ini yang pertama kali harus dipikirkan adalah jumlah itemnya. Itu kan banyak sekali. Ya. Di dunia logistik ya atau barang-barang seperti ini itu ada namanya SKU atau stock keeping unit. Jadi biasanya itu ada satu barang itu ada kodenya SKU-nya berapa. Ya. Nah, nanti bisa dihitung dari situ. Lalu juga satuan volume ini kalau toko alat bangunan ini bisa beda-beda. Paku beda dengan misalnya semen, ya kan? Batako beda dengan pasir, ya kan? Nah, ini nanti tolong itu diperhatikan mengenai satuannya. Menangkap ya? Menangkap. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita kembali ke kelompok 4. Krishna, Ignatius, dan Heidi, bagaimana? Apakah sudah diputuskan? Kelompok 4. Krishna Dharma Saputra, Ignatius Loyola Prima, dan Heidi, bagaimana ini? Ya, Pak. Ya, gimana? Ini jadinya mengambil siklus yang penjualan, Pak. Oke, penjualan. Oke, lalu apa? Siklus penjualan kan banyak. Siklus pendapatan loh maksudnya, bukan nggak ada siklus penjualan. Untuk warung kecil, contohnya kayak di lapak tembakau, Pak. Oh, jadi ini penjualan lapak tembakau. Tembakau. Iya, tembakau. Lapak tembakau. Ini eceran berarti ya? Iya, benar. Nah, sama seperti kalau eceran itu ya berarti nanti harus dipikirkan itu adalah satuannya. Lalu unit-unit barang yang dijual, gitu ya. Itemnya apa saja, apakah beda atau tidak. Kemudian tentunya siapa suppliernya, ya. Kalau tembakau ini kan agak spesifik, gitu ya. Setahu saya. Jadi tembakau yang berasal dari Jawa Timur itu beda dengan yang dari Klaten, beda dengan yang dari Delhi, Sumatera, gitu ya. Tembakau itu juga konon katanya ada yang cocok untuk pipa, ada yang cocok untuk rokok lintingan dan lain sebagainya. Jadi itu nanti harus dipikirkan. Oke, terima kasih kelompok 4. Baik. Ya, terima kasih semua dan tadi cukup baik ya menurut saya. Jadi cukup beragam gitu ya. Yang diusulkan ya. Nah, nanti silakan nanti mulai dipikirkan berbagai. Tapi kita akan mulai dulu hari ini dengan materi yaitu sumber software. Karena bagaimana juga nanti salah satu output dari pembuatan sistem itu adalah software. Ya, bukan outcome. Hasilnya itu adalah software. Nah, sekarang kita lihat software itu sumbernya dari mana. Oke. Sorry. Saya akan share dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah kelihatankah? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke, jadi ini sumber dari software. Ya. Nah, zaman dulu, saya ingat betul zaman saya dulu belajar programming di tahun 90-an, 30 tahun yang lalu ya. Itu kalau butuh software ya harus buat sendiri. Saya ingat dulu saya harus bikin software untuk membuat saya bisa mencetak alamat di amplop. Karena amplop itu kan khusus ya, tidak seperti kertas biasa.
Kalau yang malas tuh teman saya, dia tinggal ngetik saja waktu itu belum ada MS Word ya, pakai yang namanya WordStar. Dia ketik, lalu nanti dipotong, ditempelkan ke amplop. Saya nggak mau. Saya pengen itu langsung dicetak ke amplop, maka saya harus ngitung amplopnya itu dimensinya panjang lebar, lalu nanti harus saya tentukan titiknya di mana. Saya buat program untuk mencetak mencetak alamat di amplop. Ya tidak terlalu bagus, tapi ya bisa. Ya, lalu kemudian muncul MS Word, ada fasilitas untuk mencetak di amplop. Ya. Program itu saya buang, nggak tahu di mana. Ya. Ya, tapi kalau sekarang, sebagian besar dari aplikasi atau software yang kita butuhkan itu sudah ada yang jual. Butuh untuk ngetik, ada MS Word, ada macam-macam yang lain. Untuk sistem operasi, kalian bisa pakai Windows, bisa pakai Linux. Linux ada macam-macam, gitu ya. Atau kalau kalian senang Macintosh ya bisa beli Mac OS. Tapi kalau Mac OS tidak bisa beli software-nya saja, harus bersama dengan hardware-nya ya, jadi beli komputer Macintosh, Apple Macintosh itu ya. Atau ada juga yang model membuat software atau aplikasi, terutama aplikasi yang mobile dan web ya. Tadi ada yang mau aplikasi web itu komponennya sudah ada. Jadi seperti buat Lego, tinggal ambil yang kotaknya mau berapa panjang, seberapa besar, mungkin ada yang melengkung dan lain sebagainya. Itu tinggal diambil, dirangkai menjadi satu aplikasi yang kita inginkan. Dan kebanyakan sekarang pengembangan aplikasi itu seperti itu. Tidak lagi ngetik kodenya dari nol, tapi ya tinggal comot gitu ya. Kemarin saya mencoba itu untuk ngambil data dari Twitter ya. Itu saya tinggal copy paste 3 baris kode gitu ya. Lalu beberapa kata saya ganti, saya jalankan, saya tinggal tunggu 24 jam kemudian sudah ada 2000 tweet yang berhasil ditarik ya. Nah, banyak perusahaan itu yang kemudian karena mereka itu tidak fokus pada IT, ya, bukan perusahaan teknologi, mereka memutuskan untuk melakukan alih daya atau outsourcing. Jadi outsourcing ini bukan hanya sekedar outsourcing tenaga kebersihan misalnya, seperti di Atmajaya itu, tenaga keamanan dan kebersihan, maupun juga pengemudi untuk mobil dinas, itu outsourcing. Itu bukan karyawan Atmajaya itu. Ya. Bapak-bapak maupun ibu satpam, bapak dan ibu cleaning service, itu outsourcing. Jadi Atmajaya tinggal bayar ke penyedia jasa, nanti mereka dapat. Yang penting kampusnya bersih dan aman. Nah, selesai. Ya, tidak, bahkan kendaraan dinas Atmajaya itu juga outsourcing, menyewa. Atmajaya tinggal bayar, yang penting mobilnya ada, siap dipakai, servisnya, bensinnya segala macam, bukan urusan. Ya, perpanjangan STNK itu Atmajaya sudah nggak pikir. Nah, hal yang sama juga terjadi pada IT. Ya, dan ini outsourcing di bidang IT ini sudah terjadi di tahun 70-an, bahkan ketika saya belum lahir, apalagi Anda, gitu ya. Di tahun 70-an itu, yang pertama kali secara besar-besaran melakukan outsourcing itu adalah perusahaan namanya Kodak. Kodak itu perusahaan terbesar pembuat film pada waktu itu, film untuk kamera, gitu ya. Nah, Kodak itu merasa bahwa punya bagian IT itu kok merepotkan, maka kemudian departemen IT mereka itu dijual ke IBM. Jadi karyawannya dijual, dalam tanda kutip ya, dialihkan ke IBM. Semua komputernya Kodak itu dijual ke IBM. Nah, dan Kodak bayar IBM untuk jadi misalnya, oh saya butuh komputer untuk sekretaris ngetik, ya sudah, IBM akan menyediakan. Ya, nggak perlu install, nggak perlu service dan lain sebagainya, IBM siap. Oh saya butuh aplikasi penggajian, IBM membuatkan, dan seterusnya. Ya. Alasan utama mengapa Kodak melakukan outsourcing itu adalah nomor satu,
itu adalah ini, membebaskan sumber daya internal. Jadi daripada mengeluarkan biaya untuk membiayai departemen IT, ya sudah bayar saja orang. Nah, kalau punya karyawan itu kan harus dipikirkan. Ini tadi yang untuk penggajian ya, harus dipikirkan jenjang karirnya bagaimana. Harus mikir cuti, harus mikir asuransi, BPJS dan pensiun dan lain sebagainya harus dipikirkan. Nggak mungkin seorang karyawan itu hanya mentok di situ satu posisi saja. Itu harus dipikirkan nanti kalau sudah di posisi itu bagaimana selanjutnya. Kenaikan pangkatnya, pendidikannya itu ruwet ya. Nah, tapi kalau kita outsourcing ya itu orang lain yang mikir, bukan kita. Ya. Dan karena kemudian tidak memikirkan hal-hal di luar bisnis inti atau kompetensi inti, ya ini membuat fokus bisa pada bisnis utama Kodak. Ya. Sehingga kemudian karena ini bebas, internal resource yang tadi dipakai untuk IT itu bisa untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi waktu untuk memasarkan produk baru ke pasar, meningkatkan efisiensi, dan yang di outsourcing itu aktivitas-aktivitas yang bukan inti. Seperti kalau di Atmajaya ya satpam, cleaning service, pengemudi, outsourcingan saja. Ya. Karena ya itu bukan aktivitas utama Atmajaya. Aktivitas Atmajaya itu adalah pendidikan tinggi. Di luar itu bukan aktivitas utama. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat ya sekarang sumber software itu dari mana? Ada 6 sumber utama. Bisa dibuatkan oleh perusahaan jasa teknologi informasi. Kita bisa beli yang sudah jadi, atau kita bisa menyewa enterprise software yang bisa cloud computing, bisa open source, dan membuat sendiri. Ya. Nah, sekarang kalau kita butuh satu aplikasi yang unik, yang tidak ada di pasaran, tapi perusahaan kita atau organisasi kita tidak punya sumber daya IT yang mumpuni, maka kita bisa minta untuk dibuatkan oleh perusahaan jasa teknologi informasi. Ya, tolong dong buatkan ini, tolong buatkan itu. Ya, ini. Jadi mereka yang membuatkan. Ibaratnya kalau Anda butuh baju, ya, itu tidak menjahit sendiri, tapi Anda datang ke penjahit, pilih kain, pilih model, lalu diukur, dan kemudian dijahitkan sampai jadi, sampai pas, ya. Dan baju itu hanya khusus untuk Anda, tidak untuk orang lain. Ya. Oke. Nah, ini ada banyak perusahaan ya, yang kalau misalnya perusahaan jasa pembuatan sistem informasi atau perusahaan jasa IT itu ada Accenture, ya, ada Computer Science Corporation yang cukup besar ini, ada IBM, HPE itu singkatan dari Hewlett Packard Enterprise, ya. Hewlett Packard Enterprise ini salah satu kliennya itu adalah kantor pajak pemerintah federal Australia. Ya. Dan software yang sudah jadi nanti kita bahas ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kebutuhan kita itu generik, artinya banyak orang yang lain butuh software yang sama, ya kita tinggal beli saja. Coba buka smartphone atau tablet Anda di App Store atau Play Store. Ya. Butuh apa? Butuh aplikasi email, wah banyak banget. Tinggal pilih mau yang gratis atau berbayar. Ya sebenarnya nggak gratis, karena kalau gratis itu berarti Anda harus membayar dengan iklan misalnya. Gitu ya. Microsoft Word, gitu, Windows, ya, dan seterusnya. Ini Microsoft Word. Ya. Tinggal beli, tinggal pakai. Tidak perlu aneh-aneh, gitu ya. Lalu ada juga perusahaan-perusahaan besar itu yang butuh sistem yang bisa mengendalikan seluruh perusahaan. Kalau kita bicara enterprise, kita bicara perusahaan dengan divisi yang banyak, dengan anak perusahaan yang banyak, ya, dan bergerak di berbagai bidang yang banyak. Contohnya apa? Pertamina. Pertamina itu ada Pertamina Hulu, ya, yang berurusan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak. Ada refinery yang mengolah minyak mentah menjadi berbagai macam produk.
Dan ada Pertamina Retail ya, yang jualan BBM kepada masyarakat dengan cara ecer. Ya, perusahaan seperti Pertamina ini butuh satu software yang terintegrasi untuk mengendalikan mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, nah ini yang disebut enterprise resource planning. Terbesar kalau di dunia itu adalah SAP. Ya, SAP itu yang pakai Pertamina, Astra, Coca-Cola, Garuda Indonesia, ya. Lalu ada Oracle, ya. Kalau saya tidak salah ingat beberapa tahun yang lalu, itu Kementerian Keuangan itu menggunakan Oracle Business Suite untuk untuk mengelola APBN. Ya. Oke. Lalu cloud. Nah, cloud ini adalah berarti kita menggunakan sumber daya komputasi, termasuk aplikasi, penyimpanan, dan sebagainya melalui internet. Seperti kalau Anda pakai Facebook, Instagram, ya, TikTok, YouTube, semua ada di cloud. Video YouTube yang saya rekam dan saya unggah dari perkuliahan kita, itu mau dibuka dari manapun bisa, selama ada koneksi internet, bisa. Ya. Oke, jadi tidak perlu repot-repot menginstal apapun. Ya. Nah, ini banyak sekali penyedia jasa tetap cloud computing, tapi sekarang ada 3 besar. Nomor 1 terbesar itu adalah Amazon Web Service. Saya menggunakan Amazon Web Service untuk kelas manajemen basis data. Ya. Kemudian nomor 2 terbesar itu adalah Microsoft Azure. Ya. Microsoft Teams ini berjalan di atas Microsoft Azure. Kemudian ada yang ketiga baru Google. Ya. Bagi Anda pengguna Apple, ya, Anda mungkin sudah akrab dengan iCloud. Nah, iCloud itu Apple tidak punya sumber daya sendiri. Apple itu memanfaatkan, jadi kalau iCloud itu dibuka, gitu ya, di belakang iCloud itu ada sebagian pakai Microsoft Azure, sebagian lagi pakai Google Cloud. Jadi di belakang Apple itu sebetulnya adalah Microsoft dan Google. Ya. Ini. Nah, jadi lalu cloud computing ini juga mengubah pembiayaan. Ya. Kalau dulu infrastruktur IT itu kita invest, itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Dengan cloud itu semua diubah menjadi biaya variabel. Kenapa? Biaya tetapnya dari mana? Kalau Anda ingin membangun infrastruktur IT, mungkin dulu harus beli server dan beli berbagai peralatan. Server dan berbagai peralatan ini kan aktifat atau aset tetap. Aset tetap itu kita harus beli, ada harga perolehan, dan tiap tahun harus didepresiasi, penyusutan, ya, itu ada biaya tetap kan. Lalu juga ada biaya variabel, biaya operasional, listriknya dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan cloud itu semua variabel. Ya, kita butuh satu server sekarang, ya sudah, klik sewa satu server. Nanti kalau bulan depan nggak butuh server, ya sudah, sewanya dihentikan, selesai. Atau kalau saat ini butuh satu server, bulan depan butuh 2, ya bulan depan tinggal ditambah lagi 1. Klik bayar langsung 2. Bayangkan kalau Anda butuh server fisik sekarang, beli server itu nggak mudah ya, tidak seperti beli laptop atau komputer biasa. Server itu harus dirakit dulu biasanya, pesan. Ya. Dan itu 6 bulan jadi saja, itu sudah lumayan. Belum lagi nanti instalasi dan setupnya, settingannya ya. Jadi kalau 6 bulan bisa datang servernya dan bisa langsung dipakai, itu bagus sekali. Dan selama si server ini dipakai, ya kita harus menanggung biaya tetap tadi, penyusutan paling tidak. Nah, tapi kalau dengan cloud, nggak perlu. Tinggal klik, bayar, selesai. Nanti bulan depan nggak butuh, ya sudah, hentikan sewanya. Bulan depan butuh yang lebih tinggi, ya tinggal kita bayar. Sekarang butuh 100 server, ya sudah 100 server. Tapi bulan depan kita hanya butuh 2, ya sudah bulan depan 98 dimatikan. Tuh, ya. Nah, kemudian ada juga software-software itu yang sifatnya open source. Nah, open source itu apa?
Ini yang terkait namanya lisensi. Jadi lisensi itu adalah hak untuk penggunaan software. Kalau software biasa seperti Windows gitu kan, Anda harus bayar lisensi. Lisensi ini bisa sifatnya perpetual, sekali bayar setelah itu seumur hidup Anda tidak perlu bayar lagi. Ada yang lisensi itu per tahun. Nah, intinya tetap bayar, gitu kan. Lalu lisensi software komersial seperti Microsoft itu tidak seperti kalau kita beli barang biasa. Kalau Anda beli motor, ya, setelah itu lunas, motornya itu mau dijual, mau dihibahkan, mau dibakar, mau dipinjamkan, mau direntalkan, nggak ada masalah. Tapi kalau software tidak bisa seperti itu. Misalnya kalau Anda beli laptop atau komputer lah, ya, lalu bersama komputer itu ada Microsoft Windows-nya. Lalu kalau komputer itu Anda sewakan, itu Anda sudah melanggar lisensi. Karena apa? Karena Microsoft Windows yang datang beserta komputer maupun laptop itu hanya untuk kepentingan personal, tidak boleh untuk kepentingan komersial, tidak boleh disewakan. Dan hati-hati, perlu dibaca lisensinya dengan cermat. Maka kalau kalian install sesuatu, lalu muncul end users license agreement, itu dibaca. Jangan hanya tinggal klik OK, accept, next, gitu ya. Jangan. Karena apa? Terkadang di dalam satu lisensi itu ada klausul yang mengatakan tidak boleh dipindah tangankan. Jadi kalau Anda beli laptop, ada Windows, lalu laptop Anda jual, mungkin saja Windows-nya tidak boleh ikut dijual. Ya. Nah, open source itu tidak seperti itu. Open source itu pertama gratis, ya. Kedua, kodenya disertakan, kode sumbernya atau source code-nya. Ketiga, itu boleh didistribusikan. Copy berapa kali, ya terserah. Keempat, Anda boleh memodifikasi. Kalau software komersial seperti Windows itu, Anda nggak boleh modifikasi. Di end user license agreement ada klausul yang melarang pengguna memodifikasi. Tapi kalau di open source boleh dimodifikasi. Syaratnya hanya satu. Modifikasi yang dilakukan harus kemudian diumumkan dan ikut menjadi open source. Nah, ini. Nah, lalu dari mana para programmer open source ini dapat uang? Ya, ada dua cara. Pertama, mereka menyediakan support. Kalau open source itu kalau Anda dapat misalnya apa? Ntar saya tanya dulu, mungkin apakah ada yang pernah pakai open source ini? Ini jangan-jangan belum pernah. Dionysius Cesa Satria, mana ini? Mas Dionysius? Halo, Pak. Ya, pernah pakai open source belum, Mas? Gimana, Pak? Pernah pakai software open source? Firefox pernah, Pak. Firefox pernah, bagus. Ya, baik. Coba saya tanya yang lain. Margarita Suma, Gaudia. Iya, Pak. Pernah pakai software open source, Mbak? Pernah, Pak. Apa? Yang Firefox juga. Oke. Selain Firefox, pernah belum? Belum. Oke. Boleh tanya, punya smartphone kan, Mbak, ya? Punya. Apa? Apanya ya, Pak? Mereknya? iPhone. Oh, iPhone. Apple, oke. Wah, nggak jadi. Terima kasih, tapi. Mas Swarstom Calvin. Mas Calvin? Iya, Pak. Oke. Smartphone Anda apa, Mas? Android, Pak. Merek Oppo. Android. Oh, Oppo. Anda pernah pakai open source selain Firefox? Dulu sekali pernah pakai Linux, Pak. Pakai Linux. Sekarang? Windows. Windows. Oke. Nah,
Baik, Mas Calvin, sebetulnya Anda itu masih pakai Linux. Percaya atau tidak? Anda tahu Linuxnya ada di sebelah mana, Mas Calvin? Tidak tahu, Pak. Android itu adalah Linux versi mobile. Jadi aslinya, tadi Mas Calvin mengatakan Linux ya, Linux itu oleh Andy Rubin. Andy Rubin itu pencipta Android itu dulu diambil dan dimodifikasi sehingga bisa berjalan pada perangkat smartphone. Nah, jadi kalau Anda para pengguna Android, Anda itu menggunakan teknologi open source. Dan Anda bisa lihat, ya, Samsung, Oppo, Huawei, apalagi Realme, ya, LG, Nokia dan lain sebagainya punya berbagai versi Android, ya kan? Nah, mereka nggak bayar loh ya ke Google, nggak, karena oleh Google Android ini dijadikan open source, sehingga secara teori Anda bisa ambil Android, Anda modifikasi dan diinstal di iPhone misalnya, bisa sekali, ya. Secara teknis memungkinkan, hanya apakah itu bisa dilakukan oleh Anda atau tidak itu lain lagi. Tapi kalau mau berusaha bisa. Nah, itu ya. Jadi, nah kalau Android dari mana Google dapat uangnya? Google itu dapat uang dari para produsen handphone. Ya. Kalau di smartphone Anda itu ada Gmail, ada Google Search, ada Google Play Store, itu tidak gratis. Ya. Dan itu bukan layanan open source. Itu para produsen smartphone membayar Google sehingga produknya bisa menggunakan. Maka sekarang ketika Huawei itu dihukum oleh pemerintah Amerika Serikat, di embargo gitu ya, produk Huawei yang baru itu tidak ada Google Play Store-nya, tidak ada Google Search-nya, tidak ada Gmail-nya, karena nggak boleh dipakai. Ya. Tapi tetap Android, jangan salah, gitu ya. Oke. Atau cara yang lain itu adalah yang gratisan itu disebar. Nanti kalau pengen versi yang berbayar itu fasilitasnya lebih lengkap. Ya. Ada satu software namanya itu Pentaho. Pentaho ini open source, ya. Tapi yang open source ini banyak aktivitasnya itu manual. Nah, kalau pengen yang diotomatiskan, itu bayar. Gitu ya. Nah, kalau software yang kita butuhkan itu sangat unik, tidak ada di pasaran, dan ini merupakan core kompetensi maupun juga core bisnis dari perusahaan kita, maka pilihan utama itu adalah membuat sendiri. Contohnya apa? Google, Facebook, itu mereka membuat sendiri softwarenya. Karena apa ya, di luar nggak ada. Nggak ada yang jualan seperti Google, nggak ada yang jualan seperti Facebook. Ya. Nah, maka kalau perusahaan seperti Facebook atau Google, mereka punya developer yang banyak sekali ya, ratusan orang. Bahkan beberapa itu sebagai pionir di bidangnya. Salah satu pionir internet itu namanya Vincent Cerf. Itu dia sekarang karyawan Google. Kalau Anda belajar ilmu komputer, 6 dari 10 textbook utama ilmu komputer itu sekarang penulisnya adalah karyawan Google. Ya, jadi seperti itu. Oke. Sekarang, kalau milih software yang sudah jadi, tinggal beli, atau seperti Anda misalnya di Play Store atau App Store, apa yang harus dilakukan untuk bisa memilih software ini? Pertama tentunya adalah biaya. Ya. Apakah memang lebih murah membeli daripada membuat sendiri? Ini sering menjadi topik skripsi ya. Jadi misalnya satu perusahaan itu butuh sistem informasi akuntansi, ya itu lebih murah beli atau buat, ya, dianalisa. Dan fungsionalitasnya, apakah software tersebut memenuhi kebutuhan kita? Ya.
kemudian support dari vendornya, ya, bayar atau tidak supportnya, ada manualnya atau tidak, ada trainingnya atau pelatihannya tidak. Seperti Microsoft itu mereka tidak hanya manual, tidak hanya training, mereka bahkan punya sertifikasi. Ya, jadi ini perlu untuk dipertimbangkan, terutama untuk perusahaan besar. Ya. Bagi perusahaan besar, bayar itu nggak masalah, selama yang mereka dapatkan itu sepadan. Ya. Lalu juga fleksibilitas, seberapa mudah itu digunakan dan seberapa fleksibel, boleh diinstal di mana saja. Ya. Dokumentasi tadi ya sudah saya sebut. Nah, bagaimana kalau kita akan membeli software kalau perusahaannya itu? Pertama dengan request for proposal. Ya. Dan mungkin muncul pertanyaan, nah kalau sekarang kita beli, kenapa kok harus melakukan analisis dan perancangan sistem? Ya. Salah satu kesimpulan dari analisis atau perancangan sistem nanti, hasilnya itu, analisis sistem terutamanya, itu adalah, laporannya adalah, sistem seperti apa yang kita butuhkan, itu ada daftarnya. Nah, sistem apa yang kita butuhkan, kemudian bisa dilihat, yang kita butuhkan ini itu ada di pasaran nggak? Ada yang jualan nggak? Kalau ada, ya mending beli, karena pasti lebih murah. Ya. Tapi kalau nggak ada di pasaran, ya berarti kita harus buat. Nah, metodenya itu dengan tender biasanya. Jadi, pertama kita buat request for proposal. Saya beri contoh. Yang akan saya tampilkan itu adalah dokumen request for proposal untuk sistem e-katalog. Jadi katalog yang dipakai oleh Kota Madya Yogyakarta. Lalu dibayari oleh pemerintah Amerika Serikat tahun 2013. Saya terlibat di dalamnya karena saya sebagai salah satu yang mengevaluasi. Sebentar ya, saya. Nah ini dokumen. Ini apa? Jadi ini dulu yang membeli. Sebentar, semoga kelihatan. Sudah kelihatan kah? Nah, dulu yang membiayai namanya itu Millennium Challenge Account. Ini bantuan kepada pemerintah Indonesia dari pemerintah Amerika Serikat. Ini yang tanda tangan dulu itu adalah Pak Martin Natalegawa, Menteri Luar Negeri, dan Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Bantuannya $600 juta. Nah inilah e-katalog sistem. Ya. Kemudian hasil analisisnya, termasuk saya melakukan analisis itu adalah seperti ini kira-kira nanti sistemnya. Ya. Jadi meskipun kita tidak membuat, kita tahu sistem yang kita butuhkan itu apa. Ya, gambarannya seperti ini. Ya. Dan ini bahkan ada ini harus open source. Ya. Dan desainnya, ya, segala macam, security-nya, timing, ya, dan segala macam itu ada. Ya. Sebentar. Nah ini, sorry bukan ini. Lalu inilah fungsi-fungsinya yang harus ada, harus bisa login, ya, dan harus bisa ngapain saja. Ini ada fungsinya. Ini adalah hasil dari analisis sistem. Ya. Nih, mudah digunakan, easy to use. Nah ini kriterianya apa? Kita nggak bisa mengatakan mudah digunakan, karena mudah digunakan untuk saya bisa jadi tidak mudah digunakan untuk Anda. Maka harus ada kriterianya. Ini kriterianya ada berapa untuk mudah digunakan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, harus ada image, ada fungsionalitas ini dan seterusnya. Ya, ini ada banyak sekali. Ya. Ini adalah hasil analisis. Ya. Oke, jadi apa yang terjadi dengan? Jadi kita buat dokumen tadi namanya request for proposal. Lalu request proposal itu diumumkan terbuka. Ya. Pada waktu itu tendernya itu tidak hanya Indonesia, tapi dunia.
Jadi banyak yang mengirimkan. Perusahaan dari Indonesia ngirim, perusahaan dari luar negeri ngirim, gitu ya. Bahkan perusahaan konsultan seperti PricewaterhouseCoopers itu juga ngirim tender, ya. Mereka ikut menawar di situ. Nah, jadi nanti tawaran dari, saya lanjutkan dulu. Ya, tadi request for proposal ya, termasuk ini apa saja yang diminta, lalu scoringnya, ya. Jadi nanti para produsen software itu akan mengirimkan, ini loh kami punya ini loh, kita cocokkan tadi seperti ini, easy to use, ada nggak mereka, ya, memenuhi kriteria, memenuhi, ada nilai tambah, kalau tidak memenuhi 0. Nanti diukur skor tertinggi yang menang, gitu ya. Oke, use nggak usah saya, karena ini berkaitan dengan objek oriented. Ya. Jadi bagaimana melakukan scoring? Nah ini, kalau pemerintah Indonesia itu menggunakan cost base. Jadi semua proposal ya, yang lolos, yang memenuhi syarat itu dipilih harga terendah. Nah, tapi kalau umumnya itu menggunakan sistemnya bank, ini yang disebut sebagai QCBS, Quality Cost Based Selection. Jadi pertama yang harus dilihat itu adalah kualitasnya. Tadi pakai scoring. Ya. Semakin bagus, semakin dia mendekati kriteria yang kita tetapkan, skornya semakin tinggi. Dan itu proporsinya bisa 60% atau 70% bahkan. Baru setelah itu cost, ya, penawaran terendah tentunya nilainya tertinggi. Tapi karena biaya itu hanya, atau harga itu hanya 30-40%, maka bisa jadi dengan model pemilihan Bank Dunia itu penawaran dengan kualitas terbaik, harga termahal itu bisa menang. Karena kualitas itu 60-70%, sedangkan harga hanya 30-40%. Jadi bayangkan, saya pakai 70-30 ya, kualitas 70, biaya 30. Kualitas terbaik, harga termahal bisa menang. Dan ya Anda tahu lah, yang namanya ada harga, ada rupa, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Nah, untuk tugas ini belum saya unggah di situs kuliah ya, tapi nanti akan saya unggah. Untuk tugas berikutnya, ini tugas untuk kelompok ya. Pertama, Anda coba cari, entah itu di Windows Store, entah itu di App Store, entah itu di Play Store, atau dimanapun. Ya. Apakah ada yang menjual software paket untuk sistem yang Anda akan buat? Itu pertama. Ya, jadi tugas pertama, cari apakah ada yang menjual aplikasi untuk sistem seperti yang akan dikembangkan oleh kelompok kalian. Ya, coba digali. Apakah ada? Kalau ada, siapa pembuatnya, berapa harganya, dan seterusnya. Ya, itu bagian pertama. Bagian kedua, Anda harus membuat alasan. Kalau memang di luar sana ada, ya, mengapa Anda mengusulkan untuk membuat, tidak untuk membeli? Mengapa sebaiknya dibuat, tidak beli? Ya. Rule of thumb. Ya, biasanya itu lebih murah untuk membeli daripada membuat. Ya kan? Tapi dalam kasus ini, kelompok Anda berargumen lebih baik membuat. Nah, kenapa? Argumennya apa? Ya,
Jadi satu, cari tahu apakah di luar sana ada yang sudah membuat sistem seperti Anda, yang Anda akan Anda buat. Dua, alasan mengapa tetap harus membuat, tidak membeli. Menangkap ya? Oke. Nah, minggu depan itu sudah harus ada dan siap untuk dipresentasikan. Jadi nanti tiap kelompok silahkan untuk membuat itu, ditulis, dikumpulkan di situs kuliah, satu kelompok satu saja, dan pada pertemuan berikutnya tiap kelompok siap untuk presentasi. Ya, jelas semuanya? Oke. Apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Ini untuk tugasnya ini apa perlu harus ditulis tangan atau Kenapa harus ditulis tangan? Oh, namanya saja analisis perancangan sistem kok. Ya diketik lah, ngapain ditulis tangan? Oh, kita analisis perancangan sistem itu kan ya harus pakai teknologi tuh ya. Apakah tugasnya itu harus format Word atau format PDF Pak untuk pengumpulan? Terserah. Yang mana yang kalian bisa. Kalau saya batasi nanti bagi yang tidak punya, misalnya saya batasi PDF, mungkin ada yang tidak bisa membuat PDF kan repot ya, yang mana saja. Yang umum saja biasa dipakai apa? Untuk deadline-nya ini pasti minggu depan kah Pak? Ya, sebelum perkuliahan minggu depan. Oke, Mbak Brinda Ivana. Sama-sama, Mbak Brinda Ivana, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya seputar rencana kelompok dan saran yang Bapak sampaikan. Oke. Untuk kelompok 1 tadi. Ini kan kelompok 1 tadi Bapak menyarankan penggajian dan terkait administrasi presensi karyawan. Namun saat penjelasan untuk kelompok 7 yang penggajian itu Bapak menjelaskan bahwa satu-satu saja. Jika penggajian dan SDM, fokus di SDM. Menurut Bapak untuk kelompok 1 baiknya gimana ya Pak? Ya, terima kasih Pak. Kalau presensi itu kan bagian dari penggajian tuh. Maka tadi dasar penggajiannya apa? Apakah tadi kan saya sudah cerita, ada orang yang digaji hanya kalau masuk misalnya. Ada orang yang digaji penuh, tapi kalau masuk terus dapat insentif. Atau kalau ada dia gaji penuh, tapi kalau tidak masuk dipotong misalnya. Atau misalnya setiap bulan itu dapat gaji pokok, setiap kali dia hadir di kantor dapat uang makan dan uang transport. Nah, tinggal berapa kalinya, itu kan butuh presensi kan? Ya enggak? Untuk ngitung gaji itu. Ya, iya Pak. Nah, itu maksud saya. Jelas baik, ya? Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya perkuliahan kita. Oh, Mbak Putri Lestari, silakan. Pak, tadi yang ngumpulinnya cuma perwakilan kelompok ya? Iya, satu kelompok satu saja. Tapi seperti saya katakan, anggota kelompok yang lain ya harus ngecek sudah dikumpulkan belum. Ya. Oke. Berarti di situs kuliah sudah disetting kelompok ya, Pak? Jadi kalau baru ada hari ini nanti ya saya setting. Jadi pokoknya sebelum deadline minggu depan sudah muncul. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ya saya kira cukup sekian perkuliahan kita. Silakan itu dikerjakan dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.